Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian semua? Apa kabar kalian semua hari ini? Gue doain semoga semuanya baik-baik aja. Semoga semuanya kalian lagi kerjain semuanya beres dan lancar aja ya. Dan kesehatan kalian juga kalau bisa semuanya baik-baik aja di tengah pandemi yang sekarang masih meningkat ya di Indo. Aduh, kenapa sih? Ya di rumah dulu lah. Tapi ya gimana ya, orang juga butuh duit keluar, jadi ya nggak tahu deh, nggak ikutan. Nggak tahu, gue bingung. Nah, habis itu apa kabar kalian semua? Thank you banget buat kalian yang udah dengerin podcast gue hari ini dan yang dari awal sampai akhir. Kalau yang baru dengerin podcast gue hari ini, mau dengerin podcast gue yang sebelumnya, ada di Apple Podcast, ada di Anchor, ada di Spotify, dan ada di YouTube. Dan gue juga mau terima kasih buat kalian juga yang udah mau kontak gue, mau lewat DM kayak email kayak atau ya sebatas komentar di YouTube juga. Gue udah terima kasih banget, jadinya gue ada insight baru plus ada komunikasi sama kalian gitu. Dan habis itu gue juga mau thank you buat kalian semua yang udah nge-share podcast gue dan ya merekomendasikan podcast gue ke yang lainnya gitu. Nah, kemarin adalah hari terakhir kita ngomongin podcast Depan Layar di bulan Mei. Dan sekarang udah masuk bulan Juni lagi, udah cepet banget ya. Udah lumayan cepet padahal kita di rumah terus gitu ya. Tapi sekarang bulan Juni diawali dengan sebuah podcast yang sebenarnya waktu itu gue udah pernah nge-share di Instagram. Kalau misalkan untuk kalian semua yang udah pernah yang udah nge-follow Instagram gue, pribadi gue, lu pasti udah tahu tentang apa yang mau gue bahas hari ini. Ya dari judulnya juga udah tau lah gitu. Dan oh ya, sebelum lupa, kalau untuk kalian semua yang masih nge-follow Depan Layar Podcast di Instagram, gue sorry banget kalau misalkan itu Instagram agak sulit buat ngupload tiap waktu gitu ya. Karena sekarang gue lebih gue lagi banyak kerjaan dan gue harus bikin konten juga. Lagi mau banyak collab sama teman-teman gue lain, gue mau ngomongin banyak hal. Jadi gue nggak ada waktu buat bikin konten di podcast yang di Instagram yang Depan Layar Podcast. Ya cuman beberapa doang gue bisa lah selipin waktu, tapi gue lebih seringnya upload di main IG gue, dan di situ gue bakal nge-share banyak hal, dan gue juga bakal simpen di highlight IG gue supaya kalian yang mau belajar juga, khususnya kayak podcast yang hari ini, temanya hari ini itu juga gue udah pernah bikin di Instagram. Jadi kalau misalkan kalian mau lihat secara garis besarnya dan kalian gak ada waktu buat dengerin podcast gue, lu bisa lihat di highlight Instagram gue gitu. Nah, apa lagi ya? Ya gitu aja deh. Habis itu kita masuk aja ke podcast hari ini. Podcast hari ini gue mau ngomongin mengenai sebuah tema yang dimana ini tuh ngetren banget waktu ada film Joker. Ingat gak lu? Yang dimana orang-orang tuh langsung ngerasa kayak, aduh kayaknya aku gangguan mental, aku memiliki bipolar atau apa gitu, yang langsung ngaku-ngaku gitu loh gara-gara cuman film Joker doang gitu. Dan di sini gue ngerasa kayak apa ya, kayak gue ngerasa kasihan sama orang-orang yang memang bener-bener gangguan mental asli gitu ya. Dan ketika mereka ngerasa seperti itu, mereka justru dianggap kayak diremehkan gitu loh, kayak karena kebanyakan orang yang sok-sokan ngaku-ngaku mental illness gitu. Dan makanya gue sekarang tuh mau ngomongin tentang yang namanya mental illness. Cuman gue nggak mau ngejelasin satu-satu. Gue nggak jelasin satu-satu kayak misalkan depresi itu apa, terus kayak gimana, atau nggak gimana gitu, nggak. Karena apa? Karena gue tuh mau ngasih tahu dulu ke kalian semua mengenai lebih ke arah si sejarahnya aja. Kenapa sih yang namanya mental illness tuh kok bisa sekarang tuh ngetren banget di zaman sekarang gitu. Bahkan sebelum Joker pun kita udah tahu tentang mental illness, cuman ketika film itu keluar justru mental illness lebih digembor-gemborin lagi gitu, lebih naik lagi gitu, lebih ngetren lagi gitu. Dan habis itu
ini tuh merupakan sebuah masalah yang serius sebenarnya. Khususnya di generasi sekarang gitu ya, milenial ke atas gitu. Dan habis itu banyak banget orang tua, khususnya generasi sebelum milenial ya, yang punya anak zaman sekarang, mereka tuh kurang ngerti tentang mental illness. Jadi ketika mereka tuh melihat anaknya mulai berubah kepribadiannya, dan mereka tidak punya pengetahuan apa tentang gangguan mental, dan itu tuh tidak kayak kurang bisa membantu anaknya gitu. Jadi gue di sini pengen ngasih tahu aja, mungkin kalau misalkan kalian yang dengerin podcast gue hari ini bisa kasih denger ke orang tua kalian gitu tentang permasalahan gangguan mental di zaman sekarang ini gitu. Dan habis itu ini juga nih, kan tadi kan gue bilang tentang gangguan mental tuh masalah serius ya. Dan ini juga gue sempat lihat di internet bahwa yang namanya gangguan mental itu merupakan salah satu penyebab terbesar kenapa di dunia ini tuh banyak banget orang yang meninggal itu karena bunuh diri gitu. Kalau nggak salah ketiga atau keberapa gitu, gue lupa. Jadi itu bunuh diri itu merupakan salah satu penyebab terbesar kenapa di dunia sekarang ini, khususnya di tahun-tahun sekarang, generasi sekarang tuh banyak banget orang yang meninggal gitu. Selain kecelakaan lalu lintas lah atau apa kayak gitu. Gitu. Habis itu, nah yang tadi gue jelasin juga, ini banyak yang remehin, banyak yang cuman mandang sebelah mata lah intinya. Dan habis itu ada juga orang-orang di luar sana yang mungkin mempunyai gejala tentang si mental illness ini sendiri, gangguan mental sendiri, tapi mungkin mereka tuh nggak tahu, mereka tuh mikir kayak udahlah ini biasa doang gitu. Sehingga yang terjadi adalah mereka tuh nggak cepat-cepat ke dokter, dan akhirnya mereka diemin aja si gejala-gejala kecil tersebut, yang dimana gejala kecil tersebut lama-lama membesar dan justru mengganggu kehidupan kalian gitu. Dan yang terakhir kenapa gue mau ngomongin tentang podcast hari ini, itu adalah karena yang namanya gangguan mental itu sedang meningkat, khususnya di generasi sekarang gitu. Meningkat lebih besar ketimbang generasi sebelum milenial gitu. Kebetulan gue mikir lagi kayak gue kebanyakan ngomong gitu ya nggak sih? gitu gue kayaknya nggak tahu, kayak susah banget dihilangin, cuman ya udahlah. Ya udah lanjut aja. Tadi kan gue udah ngomongin tentang kenapa gue mau ngomongin podcast hari ini. Langsung aja masuk ke dalam masuk ke dalam si topiknya aja. Kita masuk ke dalam isinya. Kalau misalnya kita ngomongin mengenai yang namanya gangguan mental itu sendiri, sebenarnya kita ambil dulu artinya itu apa. Yang namanya gangguan mental itu adalah sebuah penyakit yang mempengaruhi emosi lo. Penyakit yang mempengaruhi pikiran lo mungkin, atau mungkin mempengaruhi perilaku lo, atau mungkin mempengaruhi apapun gitu. Dan ini tuh kayak semacam sesuatu penyakit yang sebenarnya nggak bisa lo lihat dari secara langsung dari fisiknya doang gitu. Tapi tetap ada obatnya mah ada gitu. Tapi lo nggak bisa ngeliat kayak gue ngelihat si ini tuh kayaknya gangguan mental ya, padahal lo nggak kenal gitu. Nah itu nggak bisa. Yang namanya gangguan mental tuh lo harus tahu dulu cara dia berperilaku, cara dia memiliki sifatnya seperti apa sekarang tuh. Nah, lu harus bisa melihat dari cara dia berperilaku dulu, baru lu bisa ngerasa kalau ini dia tuh berpenyakit atau enggak gitu. Nah, abis itu yang namanya peringkat gangguan mental itu kan sebagai peringkatnya tuh sebagai salah satu yang terbesar penyebab seseorang itu meninggal kan. Nah, kalau misalkan lo tahu yang namanya penyebab orang-orang meninggal di dunia itu kan zaman-zaman dulu itu sebelum generasi kita gitu ya, generasi milenial, kebanyakan mungkin orang itu meninggal karena ya mungkin penyakit gitu, penyakit serangan jantung, mungkin stroke atau mungkin apa. Tapi justru sekarang itu yang namanya meninggal itu orang-orang kan, kalau misalkan orang-orang yang meninggal karena stroke dan lainnya kan banyak kan karena faktor umur kan. Tapi justru sekarang itu kalau misalkan yang namanya penyakit mental ini, mental illness ini, gangguan mental ini, justru mereka tuh kebanyakan orang-orang yang meninggal karena penyakit ini tuh justru bukan orang-orang yang tua gitu. Kebanyakan itu tuh yang dari gue dapat dari internet itu ya, dari riset banyak sumber gitu ya.
Kebanyakan itu adalah umur 15 tahun sampai 30 tahunan gitu, 30 sekian lah gue nggak tahu. Sekitar segitu. Tapi kebanyakan adalah anak-anak yang masih muda gitu. Nah, itulah kenapa gue mau ngomongin tentang podcast ini. Yang dimana tadi kan gue udah ngomong kan, itulah kenapa yang namanya gangguan mental itu merupakan salah satu faktor terbesar kenapa di dunia ini itu, di generasi kita itu, yang namanya gangguan mental itu sangat serius dan berbahaya sekali gitu, sangat meningkat lah istilahnya ya, dan menciptakan sebuah peringkat terbesar dalam faktor kenapa seseorang meninggal gitu. Nah, setelah tadi gue udah ceritain, kita ngomongin dulu mengenai yang namanya gejala-gejala gangguan mental. Gue nggak bakal jelasin semua, gue nggak bakal ceritain semua kayak gejalanya apa aja, gue satu-satu gitu, nggak. Cuman gue ambil beberapa aja dari internet ya, dan mungkin dari beberapa yang gue udah rasakan dari teman-teman gue yang pernah seperti itu mungkin, atau gue pernah nonton dari YouTube seperti apa sih gitu. Nah, yang namanya gangguan mental itu beberapa gejalanya adalah mungkin ini nggak semua orang ya, tapi ada beberapa yang bisa merasakan ini. Kayak misalkan contohnya, dia tuh merasa sedih banget. Sedihnya tuh dalam arti kayak lu tuh ngerasa gagal misalkan, lu tuh ngerasa gak berguna di dunia ini gitu. Nah, abis itu lu juga bisa aja merasa bingung, lu ngerasa kesel sama diri lu kayak marah gitu, kayak lu ngerasa emosi aja setiap harinya. Ada juga yang dimana lu ngerasa takut banget, kayak takut sama segala hal yang lu lihat di dunia ini gitu. Nah, itu mungkin beberapa itu ada beberapa dari lu mungkin yang pernah merasakannya, atau enggak ada juga yang pernah delusi atau halusinasi mungkin, yang dimana dia tiba-tiba menghayal sesuatu yang emang bener-bener di luar di luar logika mungkin. Habis itu mungkin lu kayak ngerasa nggak punya harapan, nggak punya lu kayak nggak ada harapan aja gitu, nggak ada tujuan lagi, lu kayak nggak tahu mau ngapain. Dan abis itu dua lagi mungkin lu mungkin ada yang merasa tiba-tiba moodnya kayak ganti secara cepat gitu, drastis perubahan moodnya, atau mungkin yang kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi mungkin gitu. Dan dari situ ada yang ansos juga, yang dia tuh yang awalnya sosialisasi banget, abis itu dia langsung ansos. Dan akhirnya semua hal yang tadi gue ceritain tadi, ujung-ujungnya menciptakan sebuah pikiran, satu pikiran yang dimana lo itu berpikir untuk menyudahi semuanya gitu, yang dimana lo berpikir untuk bunuh diri gitu. Dan itu banyak banget, jujur loh, gue mau cerita ya, banyak banget tuh teman-teman gue yang punya pikiran seperti itu, dan gue pun pernah berpikir seperti itu. Jangan salah kayak, wah lu so tau jos, enggak, gue pernah berpikir seperti itu, gue pernah mengalaminya, nanti gue ceritain gitu. Dan abis itu, setelah gejala-gejala tadi yang gue udah ceritain, itu tuh menciptakan banyak banget macam-macam gangguan mental di luar sana gitu. Gue gak bakal ceritain semua juga. Jadi, gangguan mental itu ada beberapa. Contohnya nih, gue kasih 3 aja ya. Kayak misalkan gangguan, kecemasan misalkan. Gangguan kecemasan tuh kayak dia tuh yang tadi gue ceritain. Kayak dia tuh panik gitu, atau gak takut, atau gak ngerasa kayak khawatir, kayak anxiety, tau gak sih? Kayak gue pernah ceritakan juga kan, anxiety, terus ngerasa insecure gitu. Nah, itu tuh merupakan sebuah gangguan kecemasan gitu. Dan habis itu ada juga kayak pola makan lu mulai gak bener. Itu mulai bikin lu kayak ya pokoknya yang biasanya lu makan 3 kali sehari, lu jadi 1 kali sehari gitu. Kayak semacam otak lu tuh gak pernah berhenti ngomong gitu ya. Otak lu tuh kayak banyak banget yang ribut di dalam otak lu, sehingga lu gak ada pikiran untuk makan gitu. Nah, abis itu ada juga yang namanya OCD. Kalau misalkan kalian pernah denger, OCD itu merupakan sebuah penyakit yang dimana lu itu kayak punya sebuah fear atau ketakutan terhadap sesuatu. Jadi gak cuman ketakutan doang sih, tapi kayak lu tuh istilahnya, kayak lu terobsesi untuk melakukan segala sesuatu itu berulang kali gitu. Misalkan lu itu ngerasa tangan gue kotor nih misalkan, jadi lu pengen cuci tangan terus tiap harinya gitu. Kayak nggak tiap hari, maksudnya tiap detiknya, tiap menitnya, tiap jamnya gitu. Kayak lu ngerasa kayak tangan gue kotor nih, dia lu kayak terusan cuci tangan gitu. Nah, itu beberapa dari yang namanya macam-macam gangguan mental.
Nah, mungkin lu pengen tahu kan, lu pernah gak sih ngerasa, nih gue tanya nih sama lu ya, pernah gak sih lu ngerasa, atau enggak, bukan ngerasa, lu mikir deh, orang-orang yang dimana mereka tuh lahir di tahun berapa ya, 60 80-an, 60 sampai 80-an misalkan, orang tua kita aja. Mungkin lu pernah mikir gak sih? Kayaknya jarang deh dari mereka yang pernah merasakan yang namanya gangguan mental, ya nggak? Kayak gue nggak pernah lo ngedenger orang tua gue atau orang tua teman-teman gue yang dimana mereka tuh ngomongin tentang gangguan mental. Atau enggak, jangan jauh-jauh deh, mungkin misalkan kayak apa ya, misalkan kayak orang-orang yang terkenal tapi yang umurnya udah 40-50 tahunan. Gue jarang loh ngedenger mereka ngomongin tentang gangguan mental sebelum gangguan mental itu tuh sendiri trending di tahun-tahun sekarang gitu, ya nggak sih? Dan ternyata setelah gue research gitu ya, gue riset gitu, ternyata ada beberapa hal yang menjadi faktor atau penyebab kenapa gangguan mental itu bener-bener apa ya, rentan banget sama anak-anak zaman sekarang gitu. Oke, story time. Gue bakal ceritain segala sesuatu dari awal sampai akhir. Kenapa yang namanya gangguan mental itu bener-bener apa namanya, bener-bener mempengaruhi dan rentan banget untuk anak-anak zaman sekarang gitu. Gini, jadi kita samakan dulu perspektif kita mengenai anak zaman sekarang. Karena anak zaman sekarang sebenarnya ada generasi Z sama ada generasi milenial. Tapi gue samain aja milenial gitu. Gue satuin aja ya. Kita sepakat dulu tentang itu. Nah, mengenai yang namanya gangguan mental itu sendiri, orang tua kita adalah orang-orang yang lahir di tahun 1960 sampai 1980-an gitu. Kebanyakan dari mereka adalah umur-umur segitu. Yang dimana mereka itu adalah disebut sebagai seorang yang generasi X. Generasi X ini, mereka merupakan produk atau anak dari generasi baby boomer yang dimana lahir tahun 40-an, atau mungkin yang generasi silent generation atau orang-orang yang lahir di tahun 1920-an gitu. Jadi orang tua mereka itu ya istilahnya apa ya, kakek atau nenek kita ya. Mereka adalah generasi baby boomer atau enggak generasi silent generation gitu. Nah, generasi orang tua kita, generasi X ini dididik dengan cara yang keras banget, yang dimana mungkin lu pernah denger gak sih mereka itu dibanding-bandingin zaman sekarang, anak sekarang tuh manja ya. Zaman dulu, zaman papa mama dipukul sama pakai penggaris sama guru, kita nggak pernah ngadu tuh. Pernah gak sih lu ngedenger kayak gitu? Dan itu adalah salah satu contoh dari kerasnya didikan kepada anak-anak generasi X dulu gitu. Nah, sekarang gue tanya, kenapa mereka didik dengan keras? Jawabannya adalah karena generasi sebelumnya, generasi kakek nenek kita gitu ya, mereka adalah generasi yang sangat keras, di dunia yang sangat keras. Kenapa keras? Contoh, penjajahan, atau enggak perang dunia, atau enggak agresi militer Belanda gitu misalkan. Kan zaman dulu kan gitu di Indonesia. Terus ada G30S zaman dulu. Ya, semacam itulah. Ngerti lah maksud gue. Jadi, emang generasi-generasi yang emang ya lingkungan mereka tuh keras gitu. Lingkungan mereka tuh jahat. Jadi, mereka itu punya apa ya, semacam punya pikiran atau punya mindset di mana dunia itu realistis. Kepada dunia itu sangat realistis, yang dimana mereka mikir kayak, oke, dunia itu memang keras, dunia itu memang susah, sulit, ya udah, gue harus hidup dengan keras dan sulit gitu, gue harus bekerja dan usaha gitu. Sehingga mereka tuh adalah orang-orang yang kalau misalkan dikasih kerjaan, ya udah, gue nggak bakal minta uang yang lebih, gue nggak bakal minta gaji yang lebih. Kalau gue memang segini adanya, ya udah gue terima aja gitu. Itu adalah orang-orang yang zaman dulu, zaman generasi baby boomer atau silent generations. Hingga akhirnya mereka punya anak, yaitu generasi X. Tapi mereka tetap dididik dengan cara yang keras gitu. Sehingga orang tua kita, papa mama kita adalah generasi yang keras juga. Mereka dididik dengan keras, terus mungkin diajarinnya kayak, pokoknya kamu harus gini, nggak boleh ngadu, nggak boleh apa. Kalau misalkan minta mainan atau minta apa nggak dikasih, nangis, ya udah biarin aja misalkan gitu. Sehingga
Ya orang tua kita sama-sama seperti orang tua mereka. Jadi mereka tuh realistis pikirannya ya hidup itu susah lah intinya, nggak boleh nyerah, nggak boleh mundur, maju terus, jangan berhenti berusaha gitu. Nah itu mereka tuh dididik seperti itu dari kecil. Tapi kalau misalkan lu tahu generasi X, generasi papa mama kita, mereka itu hidup di zaman dunia yang sedang bagus-bagusnya. Ngerti nggak maksudnya? Dunia yang sedang baik-baiknya, di mana industri itu sedang meroket, ekonomi membaik, terus kita udah nggak ada perang-perangan lagi. Pokoknya dunia itu semakin kayak kita tuh healing gitu. Dunia kita tuh mulai membaik lah istilahnya. Dan apa ya? Yang ada di benak mereka adalah meskipun meskipun si didikannya keras, tetapi orang tua kita tuh menikmati dunia tersebut gitu, menikmati zaman tersebut, sehingga orang tua kita generasi X memiliki cara mendidik anak yang berbeda dari sebelumnya. Karena dunianya sedang enak, karena industri sedang membaik dan ekonomi membaik, hidup mereka pun baik di zaman segitu. Jadi mereka nggak ada beban dong kayak orang tua mereka. Karena mereka nggak ada beban, akhirnya mereka mikir, oke, nanti ketika gue punya anak, gue nggak mau anak gue dididik sekeras gue waktu dulu gitu. Hingga akhirnya ketika generasi X ini punya anak, lahirlah anak-anak yang disebut milenial, yaitu kita gitu. Nah, generasi milenial itu didikannya beda banget sama generasi sebelumnya. Generasi kita itu sangat dimanja. Generasi kita itu sangat dididik dengan kasih sayang dan penuh sangat penuh cinta kasih lah istilahnya. Gue nggak tahu ngejelasinnya gimana. Cuman pokoknya lebih bahkan ada yang overprotective lah istilahnya orang tuanya. Hingga ada juga anak-anak yang seumuran kita yang bener-bener apapun tuh bener-bener harus diatur sama orang tuanya. Misalkan makan diatur, jodoh diatur, kerjaan diatur gitu. Dan itu sangat berbeda dengan generasi sebelumnya ya kak gitu. Nah tapi mungkin lu mikir kayak, ya bagus dong, berarti kan generasi kita si orang tuanya sangat sayang kan. Nah tapi seperti itu pun ada efek sampingnya, ada sisi negatifnya, di mana kita itu sebagai anak milenial itu diajarkan untuk berekspektasi yang sangat besar. Contohnya orang tua bilang, kamu kalau misalkan belajar dengan pinter, kamu bisa jadi astronot. Kamu kalau misalkan mau bantu papa buat benerin sepeda, papa nanti beliin HP misalkan. Atau kamu kalau mau itu, pokoknya semua kamu kalau ini, kamu bakal dapat itu. Sehingga kita tuh diajarkan untuk berekspektasi. Sementara zaman dulu tuh beda. Zaman dulu orang itu kalau misalkan mau apa, lo harus kerjain untuk sampai ke tujuan itu. Tapi kalau sekarang tuh beda. Sekarang itu lebih ke kayak lu tuh diberikan sebuah ekspektasi yang besar. Nanti ya kalau kamu sudah besar, kamu bakal punya seperti ini, kamu kalau bakal punya gini. Ya ngerti lah maksud gue. Itu bedanya antara generasi zaman dulu sama generasi sekarang. Kita tuh benar-benar diajarkan untuk berekspektasi gitu. Sehingga apa yang terjadi adalah seperti ini. Yang terjadi adalah ketika kita mulai dewasa, khususnya ketika kita mulai masuk ke umur 20-an gitu ya, ternyata segala ekspektasi yang diajarkan oleh orang tua kita ternyata nggak semua bisa terwujudkan, bisa terjadi gitu. Sehingga yang terjadi adalah ketika ekspektasi itu gagal, lu bakal merasa gagal, lu bakal merasa kayak, aduh gue bego banget, aduh gue nggak ada gunanya di dunia ini, aduh gue nggak punya bakat sama sekali gitu. Dan ketika lo merasa seperti itu, lu bakal stres sendiri, lu bakal lu bakal ngerasa kayak gagal, lu bakal nggak punya harapan lagi, nggak punya tujuan lagi, hingga akhirnya lu pikir untuk bunuh diri gitu. Dan itu adalah kenapa anak-anak zaman sekarang itu punya ekspektasi yang maksudnya kenapa anak zaman sekarang itu banyak banget yang punya gangguan mental gitu. Nah selain itu, kalau misalkan lu sadar juga, di dalam generasi kita sekarang itu, saking besarnya ekspektasi, banyak banget faktor atau hal di luar sana yang terdampak dari
ekspektasi yang besar itu sendiri. Contohnya apa? Gini, kalau misalkan anak zaman sekarang gitu ya, kita tuh dikasih kerjaan, misalkan kita masuk ke kantor nih ya, kita kerja, dan ketika baru kerja 6 bulan misalkan, anak-anak zaman sekarang tuh langsung ekspektasinya langsung gede. Aduh, nanti gajinya harus gede nggak ya? Aduh, tahun depan gajinya besar nggak ya? Maksudnya gajinya naik nggak ya gitu misalkan. Atau enggak, sebelum masuk kantor aja, sebelum baru ngelamar, baru diterima gitu ya, langsung punya ekspektasi, wah gajinya gede nih misalkan gitu. Sehingga yang terjadi adalah ketika ternyata ekspektasi lu salah, lu langsung down. Apa yang lu lakukan ketika lu langsung down? Ya lu bisa aja lu keluar dari kerjaan itu dan lu cari tempat lain untuk kerja dengan gaji yang besar. Sementara bandingkan dengan orang tua kita yang generasi X tahun 60 sampai 80-an. Mereka tuh kerja tuh bisa sampai 20 tahun, ya enggak? Percaya deh, kebanyakan dari orang tua kita yang umurnya segitu adalah orang-orang yang kerjanya kebanyakan tuh, ya nggak semua sih, tapi mayoritas kerjanya tuh sampai 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, dan melakukan hal yang sama gitu. Sementara generasi kita berbeda. Habis itu ada juga contohnya kayak misalkan lo itu pengen memulai sebuah ide. Misalkan lu punya sebuah ide, misalkan lu mau pengen membuat sebuah konten kayak YouTube misalkan, atau pengen bikin podcast kayak Spotify, atau mungkin lu pengen lu pengen bikin bisnis misalkan. Saking besarnya ekspektasi lu sehingga menciptakan sebuah ekspektasi yang justru sangat besar, sangat tidak masuk akal banget gitu. Kayak misalkan lu pengen bikin YouTube nih ya, lu mikir kayak oke, 5 bulan kemudian gue bakal dapet uang atau pendapatan YouTube 500 juta per bulan misalkan. Dan habis itu kalau misalkan tentang bisnis, misalkan lu pengen bisnis kue, wah pokoknya bulan depan gue harus untung minimal 500 ribu per bulan misalkan. Sementara kalian tuh nggak mikir tentang proses dan lain-lain gitu. Sehingga terjadi adalah ketika ekspektasi kalian salah, lu berhenti tengah jalan gitu. Ngerti kan maksud gue di sini? Jadi nggak cuma tentang YouTube atau apapun, tapi segala sesuatu yang kalian mau lakukan, kayak ya yang podcastku yang sebelumnya tentang konsisten dan lain-lain, kan banyak kan orangnya gitu, udah bikin sesuatu di tengah jalan ternyata nggak sesuai ekspektasi, berhenti gitu. Nah itu zaman sekarang seperti itu. Sementara orang zaman dulu beda, nggak semua, tapi kebanyakan zaman dulu itu kebanyakan lebih konsisten gitu. Sehingga kalau misalkan kalian lihat gitu ya, orang-orang yang mungkin zaman-zaman dulu gitu ya, masih banyak perusahaan-perusahaan besar yang dimana perusahaannya itu diturunkan ke anaknya dan masih jalan gitu. Dan gue pernah baca di internet bahwa zaman sekarang itu menurunkan perusahaan ke anak zaman sekarang itu lebih susah ketimbang zaman dulu gitu. Nah, yang terakhir gue kasih 3 contoh aja. Yang terakhir mungkin permasalahan sosial deh. Misalkan gini, lu pengen menaikkan status sosial lu berekspektasi kalau misalkan lu pakai baju Gucci atau Supreme gitu ya, lu pakai jam Rolex atau jam apa, atau pakai sepatu yang mahal, outfit lu 500 juta misalkan, lu berekspektasi, orang bakal mau nemenin gue nih, orang bakal nganggap gue hebat, sosial status gue bakal naik misalkan. Tapi ternyata ketika semua itu ternyata salah, ekspektasi lu salah, dan lu gagal, hingga akhirnya lu punya pikiran kayak, wah gak ada yang mau temenan sama gue ternyata gitu. Wah ternyata gue emang gak dibutuhkan sama orang lain gitu. Sehingga muncullah pikiran-pikiran aneh gitu. Nah itu 3 contoh generasi sekarang itu bener-bener kayak bener-bener punya ekspektasi yang besar dan sangat tidak menekankan dengan proses, tapi kita tuh lebih bener-bener pengen banget yang namanya hasil tuh secara cepat gitu. Kenapa ya? Karena teknologi zaman sekarang aja kita diajarkan untuk segala sesuatu tuh instan gitu. Lu pengen chat sama teman lu, ngirim pesan ya harus instan. Lu pengen ngirim ini, lu pengen menciptakan ini, semuanya instan zaman sekarang. Sehingga lu punya ekspektasi kalau misalkan gue menciptakan sesuatu harus instan juga hasilnya. Tapi kan sebenarnya realitanya tidak gitu. Nah, gua menciptakan sebuah julukan sendiri atau nama sendiri untuk generasi sekarang, yaitu adalah the expecting generation, yang dimana kita tuh adalah generasi berekspektasi gitu.
Ya mungkin beberapa dari kalian gak setuju atau tidak, atau setuju atau nggak setuju, ya lu kasih pendapat lu aja. Atau lu mau nambahin, lu boleh tambahin di kolom komentar gitu. Tapi ini menurut gua, ini apa yang gue pandang dari sisi generasi sekarang itu. Ya meskipun nggak semuanya buruk lah, nanti gue bakal bikin podcast lagi mengenai generasi sekarang gitu, generasi milenial lah. Kenapa kita tuh bisa dibilang orang males lah, atau orang dengan paling depres lah, atau gimana, ya nanti gue ceritain di podcast selanjutnya gitu. Nah habis itu kan tadi kan gue udah ngomongin mengenai banyaknya tentang historinya, sejarahnya, kenapa sih kok bisa banyak banget gangguan mental di zaman sekarang gitu. Nah, gue mau cerita dikit tentang gue sendiri ya. Mungkin lu percaya atau nggak percaya, cuman gue pernah melewati fase itu dimana gue tuh ngerasa gagal. Ketika gue masih kuliah 3 bulan itu ya, gue punya ekspektasi bahwa gue tuh adalah orang hebat. Gue punya ekspektasi bahwa hidup gue tuh udah bagus dan masa depan gue udah baik. Hingga akhirnya gue beraniin diri untuk keluar kuliah. Ini salah satu penyebabnya gue keluar kuliah. Ternyata gue salah gitu. Ternyata gue masih nggak punya apa-apa. Gue masih nggak punya ilmu. Gue nggak punya apa ya yang bisa disombongin lah, yang gue nggak bisa di yang nggak bisa di apa yang nggak bisa dipamerin, nggak bisa diperlihatkan, nggak punya improvement apa-apa. Hingga akhirnya gue di situ ngedown. Gue ngerasa gue ngerasa sakit hati banget sama diri gue sendiri. Gue ngerasa gagal. Dan hingga akhirnya di situ kan, jadi ceritanya di situ gue masih punya pacar ya. Dan di situ tuh otak gue tuh udah mulai nggak bener lah. Gue udah mulai mikir yang aneh-aneh, kayak gue udah nggak mikirin tentang hidup gue sendiri gitu. Gue mulai lebih mikirin hidup orang lain di situ. Dan habis itu gue lebih kayak kayak gue udah nggak punya siapa-siapa lagi di situ. Orang tua gue udah marah gara-gara gue keluar kuliah. Keluarga gue juga nggak seneng gara-gara gue keluar kuliah. Dan habis itu ya gue udah nggak pernah ketemu teman-teman lagi karena mereka sibuk. Yang gue punya adalah pacar gue sendiri di situ. Dan akhirnya gue lebih overprotective banget sama dia. Dan akhirnya yang terjadi adalah ya kita nggak bertahan lama, 1-2 bulan kemudian kita beres. Dari situ gue makin down lagi. Dari situ gue kesepian di situ. Itulah kenapa gue bikin podcast tentang kesepian waktu itu. Dan dari situ gue ngerasa down, gue ngerasa capek banget sama hidup gue, dan gue udah mikir untuk bunuh diri. Dan rasa bunuh diri gue di situ lebih besar ketimbang rasa bunuh diri yang gue pura-pura aja waktu zaman dulu gitu. Di situ bener-bener besar banget. Lu udah bener-bener kayak nge-planning semuanya, kayak lu udah tahu planning lu untuk bunuh diri itu seperti apa, dan lu tuh udah kayak lu udah nge-planning nanti kalau misalkan lu udah mati terus lu masuk ke alam lain, lu tuh kayak nge-planning, gue tuh kayak nge-planning nanti tuh gue bakal ngomong apa gitu. Tapi serius deh, ya mungkin orang nggak percaya ya, gue nggak pernah ceritain ini ke teman-teman gue sih, kayak maksudnya ya ada sih beberapa yang gue ceritain, tapi nggak semua orang gue ceritain karena gue nggak yakin semua orang peduli sih gitu. Hingga akhirnya gue mulai istilahnya kayak gue mulai memperbaiki lagi mindset gue. Dan abis itu gue mulai memperbaiki segala yang gue punya. Gue mulai cari cara untuk survive hidup gue, dan akhirnya gue sampai di sini gitu. Ya kalau misalkan gue nggak melewati hal itu, gue nggak bakal ada di sini sih gitu. Gue udah cerita kan, kayak sebelum gue melewati hal itu, gue adalah orang yang berbeda banget. Gue nggak peduli sama orang. Gue cuma peduli sama diri sendiri doang gitu kan. Dan habis itu ya akhirnya terciptalah Joshua yang sekarang gitu. Nah itu cerita gue mengenai yang namanya hampir merasakan yang namanya mental illness. Dan itu adalah beberapa gejala yang gue rasakan, dan mungkin ada beberapa dari kalian yang merasakan seperti itu. Kalau misalnya kalian udah merasakan hal seperti itu, ada baiknya untuk pergi ke dokter atau cerita ke teman kalian gitu. Ceritain ke teman-teman kalian yang mungkin dekat sama kalian. Kalau misalkan kalian emang nggak punya teman dari dulu ya, nggak apa-apa. Pergi aja ke dokter, jangan malu untuk ceritain ke dokter yang memang spesialis untuk ngomongin tentang masalah mental gitu. Dan habis itu kalau misalkan lu melihat temen lu yang seperti ini, karena ada beberapa teman gue yang seperti ini juga kok, ajak untuk ngobrol. Gak usah kayak nanya kayak lu kenapa sih, jangan. Lu ajak ngobrol aja, kayak misalkan lu ajak cerita, kayak
Lu tau gak kemarin gue pergi ke sini gue beli apa misalkan, lu suka ini kan, ayolah kapan-kapan kalau misalkan covid udah beres kita pergi yuk main gitu. Kayak gitu aja, kayak lu kayak ngerasa dia tuh manusia gitu. Karena ketika orang merasa seperti down dan lain-lain, kayak gejala-gejala gangguan mental, mereka tuh udah gak ngerasa seperti sebagai manusia lagi, serius. Karena gue udah pernah merasakan seperti itu gitu. Tapi lu jangan pernah bilang kayak, lu mah biasa masalah kayak gitu, lu mah kayak apaan sih, cengeng banget. Jangan. Lu harus bisa temenin dia, lu harus bisa, ya lu harus bisa anggap dia sebagai manusia lagi. Lu harus bisa bikin dia berada di dunia ini lagi gitu. Dan habis itu ya di luar sana juga, kalau misalkan lu merasakan yang tadi gue ceritain itu ya, gejala-gejalanya, di luar sana di Indonesia ada banyak banget komunitas yang memang bersedia untuk membantu lu untuk mengatasi gangguan mental lu, atau memperbaiki atau menjaga kesehatan mental lu gitu. Dan sangat banyak banget, kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu juga Indonesia udah bikin hotline untuk uh, prevensi bunuh diri deh kalau nggak salah gitu. Nah contoh komunitasnya kayak ada Depression Warriors Indonesia, DWI itu gue pernah denger. Terus ada yang namanya Get Happy, terus ada Into the Light, terus ada sehatmental.id. Ya itu contoh-contohnya aja gitu. Kalau misalkan kalian emang pengen sharing sama mereka, lu boleh cek mereka lah gitu. Nah, sebagai penutup, gue udah capek juga bikin podcastnya, karena ini udah menyita banyak waktu untuk merisetnya. Jadi, penutupnya, untuk kalian semua jangan pernah ngeremehin yang namanya gangguan mental. Itu sangat penting banget untuk lu perhatikan. Gangguan mental itu sama aja kayak penyakit biasa, kayak kayak sakit badan gitu, atau enggak kolesterol atau apa gitu. Ya, sama aja. Kalau misalkan lu nggak memperhatikan itu, yang ujung-ujungnya lu bakal bakal nggak baik buat hidup lu gitu, buat diri lu sendiri itu nggak bakal baik gitu. Sama kayak kesehatan biasanya. Perhatiin juga teman-teman lu yang lu sayang gitu ya, kalau misalkan mereka punya gejala seperti ini, temenin mereka, jadiin mereka sebagai seseorang yang spesial gitu. Jadi kalau misalkan kalian ada tambahan untuk podcast ini, atau mungkin gak setuju dengan pendapat gue, kasih tahu aja di kolom komentar, DM atau email ya. Gue juga masih ngeriset sih gitu, masih belajar lah istilahnya gitu. Nah, sampai sini aja podcast depan layar selanjutnya. Gue udah capek ngomongnya. Gue udah lelah gitu ya. Sampai ketemu lagi deh di podcast selanjutnya. Nanti gue bakal banyak banget podcast ke depannya, yang dimana gue bakal collab sama banyak orang gitu. Thank you buat semuanya. Thank you buat kalian yang udah dengerin. Sampai jumpa lagi di podcast depan layar selanjutnya. Gue Joshua dan goodbye.